Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 14 Februari 2023, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-6, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Cyrillus seorang pertapa dan Santo Methodius seorang uskup. Bersama saya Romo Thomas Suratno SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus bab atau pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Saudara-saudari yang terkasih, menurut keterangan The Navarre Bible mengenai ayat 15-16 tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes dijelaskan demikian. Di dalam perikop Injil lainnya, maksudnya Lukas dan Matius, Yesus menggunakan perumpamaan ragi untuk menunjukkan kekuatan tentang ajarannya. Namun, di perikop ini, ragi dipergunakan untuk menunjukkan sikap yang buruk. Di dalam pembuatan roti, ragi adalah sesuatu menyebabkan adonan mengembang. Kepura-puraan orang Farisi dan Raja Herodes menguraikan kehidupan. Memancar keluar dari ambisi pribadi mereka adalah ragi yang meracuni adonan bangsa Israel dari dalam, dan yang kemudian merusakkannya. Yesus memperingatkan para muridnya tentang bahaya-bahaya ini, dan untuk membuat mereka mengerti bahwa kalau mereka ingin memahami ajarannya, mereka membutuhkan hati yang murni dan sederhana. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, para murid itu gagal memahami. Mereka tidak berpendidikan, mereka tidak begitu pandai. Jika kita menilai mereka dari reaksi mereka terhadap hal-hal yang adikodrati. Bahkan jika menemukan contoh-contoh yang paling dasar dan perbandingan yang melampaui pemahaman mereka, mereka akan bertanya kepada sang guru, "Jelaskan perumpamaan itu kepada kami." Ketika Yesus menggunakan contoh ragi orang Farisi, mereka berpikir bahwa ia memarahi mereka karena mereka tidak membeli roti. Ini adalah para murid yang dipanggil Tuhan. Yang seperti inilah yang dipilih oleh Kristus. Dan mereka tetap seperti itu sampai mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dan karena itu menjadi pilar-pilar atau tiang penyangga gereja. Saudara-saudari yang terkasih, mereka adalah orang-orang biasa, penuh dengan cacat dan kekurangan, lebih mudah berbicara daripada berbuat. Namun demikian, Tuhan Yesus memanggil mereka menjadi penjala-penjala manusia, rekan sekerja dalam karya penyelamatan, para pembagi rahmat Tuhan. Serupa juga terjadi pada kita sebenarnya. Meskipun kita mungkin tidak begitu berbakat, Tuhan memanggil kita, dan kasih akan Tuhan dan ketaatan kepada sabdanya akan menyebabkan bertumbuhnya di dalam jiwa kita buah yang tidak diduga dalam hal kekudusan dan daya guna yang adikodrati. Kemudian, saudara saya yang terkasih, menurut A Catholic Commentary on Holy Scripture,
Terutama dalam ayat 15-21 dijelaskan, orang-orang Yahudi menganggap proses fermentasi yang disebabkan oleh ragi adalah semacam pengerusakan. Untuk alasan ini, ragi dikeluarkan dari rumah-rumah mereka sepanjang masa Paskah. Hukum Taurat melarang memasukkan ragi di dalam persembahan yang dibuat untuk bait Allah. Di sini, Kristus menggunakan kata ragi dalam perumpamaan dari prinsip kerusakan moral. Ragi dari Farisi adalah kepura-puraan. Mereka secara berlebihan memperhatikan hal-hal lahiriah dalam agama, tetapi mengabaikan hal-hal rohani yang mendasar yang lebih penting. Ragi Herodes adalah semangat keduniawian yang dikuasai dengan kesenangan dan ambisi politik. Nah, saudara saya yang terkasih, para murid gagal untuk memahami peringatan Kristus dan berpikir bahwa ia bermaksud merujuk kepada kegagalan mereka membawa bekal. Kristus menegur mereka karena kelambanan mereka untuk memahami arti penting dari kejadian-kejadian ajaib yang telah mereka saksikan. Perkataan-perkataannya adalah sebuah peringatan bahwa mereka seharusnya sudah dapat belajar untuk percaya kepadanya, bahkan tentang kebutuhan materi. Penekanan penginjil Markus akan kekurang pengertian para murid adalah penegasan yang jelas akan keaslian Injil. Para penulis Injil tidak berusaha menampilkan gambaran yang mencari pujian tentang Rasul Petrus dan para rasul lainnya, dengan tidak menyebutkan kesalahan-kesalahan dan kelemahan-kelemahan mereka. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, kita semua umat beriman yang biasa-biasa saja dan banyak kekurangan kiranya diajak oleh Tuhan Yesus untuk senantiasa bersikap waspada terhadap ragi-ragi Farisi dan ragi Herodes. Karena semuanya dapat mempengaruhi dan bahkan bisa merusak moral kita sebagai umat beriman. Kita harus tetap teguh percaya akan kekuatan dan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus yang dapat membawa kita pada kehidupan bahagia selamanya. Kita hendaknya senantiasa berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, dan memohon pencerahan darinya, sehingga kita dapat mengerti dan hidup sesuai dengan keinginannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, curahkanlah roh kekuatan-Mu padaku, agar aku dapat mengerti dan hidup sesuai dengan rencana mulia-Mu, yakni keselamatan bagi semua orang. Jadikanlah aku pembawa ragi kebaikan-Mu yang menuntun pada kehidupan sejati. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.